Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas bagaimana konsep dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 4 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu terkait tentang tarbiyah, yatslu alaihim ayat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kita sudah membahas tentang Quran, yatslu alaihim ayatihi, tinggal yang wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini para jemaah, berdasarkan banyak ayat yang kaitannya adalah terkait tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba. Qad aflaha man tazakka atau yang ada di surah Asy-Syams. Tapi perlu kita ingat bahwa sebenarnya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, ini bukan hanya misinya Rasul, tapi semua nabi dan rasul memang misinya tazkiyatun nafs. Lihatlah dalam surah An-Nazi'at ayat 18-19, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, faqul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsya. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagi Fir'aun untuk tazakka, membersihkan jiwanya dari kesesatan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsya, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mirip, Pak. Kalau Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mensucikan jiwanya Fir'aun, memang Fir'aunnya yang kebangetan para jemaah. Rasulullah SAW juga yatslu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyah, membersihkan, menumbuhkan, mensucikan. Nafs itu definisi paling mudah kita sebut sebagai jiwa para jemaah. Nafs adalah jiwa. Nah, nanti dalam Al-Quran nafs itu kurang lebih ada 3, mulai dari an-nafs mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah, ada dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Yang kedua ada dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga ada dalam surah Yusuf pertengahan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa
la ammaratun bisu. Nafsu ammaroh. Makanya para ulama, khususnya ulama tasawuf, mereka membagi jiwa manusia itu yang paling puncak adalah jiwa mutmainnah. Jiwa-jiwa mutmainnah ini pasti masuk surga. Ini jiwanya orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jiwa yang paling rendah itu adalah jiwa ammaroh. Jiwa yang Nabi Yusuf hampir terjebak di dalamnya ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, istri tuannya, yaitu yang kita kenal dengan nama Juleha, juru sembelih halal, bukan para jamaah ya, Zulaikha ya, cuma kita sering sebutnya Juleha para jamaah ya. Ini yang alhamdulillah Nabi Yusuf berhasil lolos dari godaannya Zulaikha, padahal Zulaikha itu cantiknya luar biasa dan Nabi Yusuf syahwatnya masih syahwat anak muda, dan saat itu terjadi di kamarnya Zulaikha, belum ada CCTV, nggak ada yang tahu. Artinya kalau Nabi Yusuf berzina, melakukan perbuatan zina naudzubillah kepada Zulaikha, pada saat itu insya Allah aman. Tapi karena Zulaikha mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yusuf langsung mengatakan ma'adzallah. Ini sama dengan a'udzubillah para jemaah. Jadi intinya memang setiap ada was-was dari syaitan untuk menghalau, untuk memberhentikan was-was tersebut, lisan ini harus langsung otomatis ta'awudz, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim para jemaah. Ya, itu dia. Termasuk setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi kalau ada setan dari kalangan manusia yang mau mengajak kita kepada kejahatan, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasy, waktu syaitonnya itu Pak menghadap ke wajahnya, syaitonir rajim ya, itu insya Allah setelah itu berantem para jamaah ya, yang namanya sama setan juga Pak ya. Cuma memang kadang-kadang kita ini karena belum terbiasa, jadi ketika ada was-was syaiton, kita malah terjebak ikut masuk, nggak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kabur, tetapi Zulaikha sudah kadung kesengsem dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Akhirnya bajunya Nabi Yusuf dipegangi, tarik-tarikan sampai robek para jamaah. Tapi yang robek bagian belakang. Makanya Nabi Yusuf masih aman karena yang robek bagian belakang. Artinya harusnya kalau laki-laki yang gak bisa menahan hawa nafsu, atau misalnya kita posisi di Nabi Yusuf para jamaah, itu kira-kira pakaiannya yang robek bagian mana? Kayaknya nggak robek mungkin ya, malah kita buka sendiri. Naudzubillah. Baik, nah itulah yang paling rendah. Nah, yang tengah-tengah ini jiwa umumnya manusia. Apa itu? An-nafs lawwamah, jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Maksudnya habis melakukan dosa nyesel, habis melakukan perbuatan maksiat dia tobat, habis melakukan keliru dari syariat Allah dia benar-benar an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Tapi memang seiring berjalannya waktu kita melihat orang yang berbuat dosa itu malah nggak nyesel. Hari ini orang yang berbuat dosa malah bangga. Orang berbuat dosa malah diviralkan dosanya.
Orang berbuat dosa malah dipamerkan dosanya. Orang berbuat dosa malah kepingin orang lain tahu. Inilah yang kata baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, ya, beliau sabdakan, kullu ummati mu'afan, setiap umatku diampuni, dimaafkan, illal muhajirin, illal mujahirin, keliru para jemaah, illal mujahirin, kalau muhajirin kan orang yang berhijrah, illal mujahirin. Apa mujahirin itu? Orang yang habis berbuat dosa, malam hari dia berbuat dosa, ditutup aibnya sama Allah, pagi hari dia malah pamerkan dosanya. Tadi malam aku habis begini, begitu, begini, begitu. Hari ini dengan adanya sosial media para jamaah, orang dengan bangganya, orang dengan enaknya memamerkan dosanya di sosial media. Betapa banyak selebgram dia mengatakan ketika sambil makan babi, aku ini Islam loh, tapi aku makan babi. Ya. Loh, umur berapa kamu kehilangan keperawananmu? Ya. Iya, aku nikah sama dia itu sudah hamil duluan. Intinya hari ini orang berbuat dosa sudah lagi tidak malu, tidak menyesal, maka derajat jiwanya sepertinya jatuh ke bawah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, nafs ini itu punya dua potensi. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang sempurna penciptaannya dari Allah, Allah berikan jiwa ini punya dua potensi, entah mengarah ke fujur, keburukan, ataupun ketakwaan. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Cara membersihkan jiwa gimana? Kalau perspektif Al-Quran bisa kita lihat dalam surah At-Taubah, surat tentang zakat para jemaah, ayat 36 kalau nggak salah. Ya, khud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah kepada mereka. Artinya dari ayat ini, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya setiap pagi, setiap subuh, masuk ke Masjid Al-Islam, memasukkan infak ke dalam kotak infak di Masjid Al-Islam, ataupun kapanpun, disinilah yang senantiasa mengeluarkan hartanya, disitulah dia sedang mensucikan jiwanya. Satu lagi ayat para jamaah terkait pensucian jiwa bisa kita lihat dalam surah An-Nur ayat 30-31. Yang 30 saja. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Barang siapa pandangannya hanya kepada yang halal, menjaga pandangannya dari yang haram, menjaga kemaluannya pun dari yang haram, hanya kepada yang halal, disitulah dia sedang mensucikan jiwanya sendiri. Tapi barang siapa yang mengumbar pandangannya, na'udzubillah, mengumbar kemaluannya kepada selain yang halal, disitulah dia sedang mengkotori jiwanya. Para jemaah, sebelum kita masukkan ke pembahasan sirah, saya ingatkan 3 macam syahwat yang bisa berbahaya kepada jiwa kita. 3 macam syahwat yang bisa merusak jiwa kita. 1,
syahwat harta benda. Orang kalau sudah kena syahwat harta benda, walaupun dia kaya raya, dia akan tetap rakus untuk terus menumpuk kekayaan. Dia akan manipulasi, korupsi, kolusi, akan melakukan perbuatan sampai penganiayaan, pembunuhan demi pundi-pundi harta yang dia miliki. Dan trennya sekarang, yang korupsi bukan orang miskin para jamaah, tapi yang korupsi orang sudah kaya tetapi masih kurang kekayaannya. Dan trennya sekarang, yang korupsi bukan orang-orang bodoh tetapi rata-rata sarjana. Dan trennya sekarang, korupsinya bukan ratusan juta, miliaran. Nggak seperti zaman kita kecil dulu, Edi Tansil korupsi heboh se-Indonesia, padahal korupsinya saat itu sudah besar. Tapi hari ini lebih besar lagi, korupsi bisa ratusan triliun para jamaah ya. Belum lagi kemarin waktu itu sempat heboh Pertamax dioplos, sekarang kena Pertalite campuran etanol, habis ngisi malah mogok para jamaah ya. Mudah-mudahan segera ditangani oleh pemerintah, mereka yang berwenang, supaya tidak merugikan rakyat. Syahwat harta benda. Yang kedua, syahwat urusan seksual. Gara-gara tidak bisa menahan syahwat seksualnya, dia melakukan perzinahan, bisa sampai pelecehan, mohon maaf pemerkosaan, bahkan penyimpangan LGBT. Entah kenapa 2 pekan lalu nggak ada angin, nggak ada hujan, di Hotel Midtown Jalan Ngagel digerebek 2 kamar hotel, dipesan 34 pasangan gay, laki sama laki-laki. 29 sudah disinyalir positif virus HIV. Ini fenomena gunung es para jamaah. Itu yang tampak di permukaan, tetapi yang di bawahnya, di kota-kota besar hari ini, virus HIV menyebar bukan melalui seks bebas. Hari ini virus HIV lebih banyak menyebar karena perilaku seks sejenis yang menyimpang. Para jamaah hati-hati, ini sudah akhir zaman. Dan yang ketiga yang kita tidak boleh lupakan adalah syahwat kekuasaan. Lihatlah Sudan para jamaah, 2 jenderal militer yang bertikai, yang mereka nafsu untuk berkuasa di negeri Sudan, akhirnya membantai rakyatnya sendiri. Lihatlah Suriah, ketika mereka ingin mewariskan kekuasaan dari bapak kepada anaknya, sampai anaknya belum cukup umur, peraturannya dirubah. Siapa yang protes, maka kemudian akan dibantai oleh pemerintahan Bashar Assad. Maka mereka yang syahwat kekuasaannya tidak bisa terkontrol, mereka ingin berkuasa terus sampai beberapa periode. Kalau mereka sudah nggak bisa berkuasa, maka kekuasaan itu akan diwariskan dari bapak kepada anaknya. Itu mirip seperti yang terjadi di Suriah para jamaah. Ya, Suriah bukan di sini. Kalau di sini mah aman. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita maksud tazkiyah. Tahapannya adalah tatahur. Yang pertama, tatahur, bersihkan dulu jiwa kita dari syirik, riya, ujub, sombong, dengki, bakhil, tamak, semua penyakit hati bersihkan dulu dari jiwa kita. Setelah itu tahakkuk, isi jiwa kita dengan tauhid, ikhlas, sabar, syukur, sidik, zuhud, tawakal, semua perilaku-perilaku yang baik, amalan-amalan hati yang baik masukkan ke dalam jiwa kita.
Dan terakhir, takhalluk, menghias diri kita dengan akhlak mulia sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Maka mensucikan jiwa bisa dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir dan lain sebagainya. Keliru orang, kamu gak sholat ah? Enggak. Kenapa? Aku masih kotor. Selama kamu menghindar dari sholat, selama itu justru kamu akan semakin kotor. Maka ayo sholat, ayo ibadah, ayo ke masjid. Kenapa? Itu bagian dari upayamu supaya kamu bisa mensucikan jiwamu, dan mudah-mudahan jiwa kita semua para jamaah sampai pada jiwa mutmainnah sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah kelak. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.